Betapa banyaknya orang di dunia ini yang menderita, mendapat ujian dan cobaan. Belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup. Kini sudah tiba waktunya untuk Anda, untuk kita semua, memandang diri kita mulia bersama mereka yang terkena musibah dan mendapat cobaan. Sudah tiba pula waktu kita untuk menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bersobat literasi semuanya, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke materi yang kesekian kalinya untuk nemanin kamu semuanya selama Ramadan di 2026 ini ya, Masya Allah. Dan semoga semuanya puasanya lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aku baru ngelanjutin buku Batazan ini, karena ini buku keren banget, bagus banget ya. Karya fenomenal dari Dr. Aid Al-Qarni, ini bestseller banget di seluruh dunia, dan ini buku sudah lama banget ya, di tahun 2010, dimana banyak banget teman-temanku yang hijrah juga pada saat itu. Mungkin salah satunya memang karena buku ini, Masya Allah luar biasa sekali. Semoga Allah memberikan keberkahan pada penulisnya dan pada keluarganya semua di dunia dan di akhirat ya, amin ya rabbal alamin. So aku bakal melanjutkan materi yang berjudul Yakinilah bahwa Anda tetap mulia bersama para penerima cobaan. Tengoklah ke kanan kiri. Tidakkah Anda menyaksikan betapa banyaknya orang yang sedang mendapat cobaan? Dan betapa banyaknya orang yang sedang tertimpa bencana? Telusurilah, dan setiap rumah pasti ada yang merintih. Dan setiap pipi pasti pernah basah oleh air mata. Sungguh, betapa banyaknya penderitaan yang terjadi, dan betapa banyak pula orang-orang yang sabar menghadapinya. Maka kamu, kita, bukan hanya satu-satunya orang yang mendapat cobaan. Bahkan mungkin saja penderitaan atau cobaan kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan orang lain. Berapa banyak di dunia ini orang yang berbaring sakit di atas ranjang selama bertahun-tahun dan hanya mampu membolak-balikan badannya, lalu merintih kesakitan dan menjerit menahan nyeri. Berapa banyak orang yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa pernah dapat melihat cahaya matahari sekalipun, dan ia hanya mengenal jeru-jeru selnya. Dan bahkan juga belum tentu mereka benar-benar salah. Mereka bisa berada di penjara bertahun-tahun, mungkin sampai seumur hidup, yang bahkan dia tidak tahu kesalahannya apa. Itu juga banyak sekali, terutama di negeri Konoha ya. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan para pemimpin yang amanah, yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Konoha. Coba kita kembali lagi merenung. Berapa banyak sih orang tua yang harus kehilangan buah hatinya, baik yang masih belia dan lucu-lucunya, atau yang sudah remaja dan penuh harapan. Betapa banyaknya di dunia ini orang yang menderita, mendapat ujian dan cobaan. Belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup, setiap hari harus menahan lapar, tanpa tahu harus berbuat apa dengan kondisi fisik yang mungkin tidak sesempurna kita. Jadi, sudah saatnya kita untuk memandang diri kita lebih mulia. Bukan lebih mulia dari orang lain ya, tapi kita mulia bersama mereka yang terkena musibah dan mendapat cobaan. Ya. Sudah tiba untuk kita menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Di pagi hari, istana-istana kehidupan penuh sesak dengan penghuninya. Namun menjelang senja, istana-istana itu ambruk menjadi reruntuhan. Mungkin saat ini kekuatan masih prima, badan masih sehat, harta melimpah, dan keturunan yang banyak jumlahnya. Namun dalam hitungan hari, semuanya bisa saja berubah. Jatuh miskin, kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tak dihindarkan, dan sakit yang tiba-tiba menyerang. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu berapa perumpamaan. Quran Surat Ibrahim ayat 45. Sebaiknya kamu, kita semua mempersiapkan diri, sebagaimana kesiapan seekor unta yang berpengalaman yang akan mengiringi kamu menyeberangi padang Sahara. Bandingkan penderitaan kamu dengan penderitaan orang-orang di sekitar kamu dan orang-orang sebelum kamu. Niscaya kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya lebih beruntung dibanding mereka. Bahkan,
kamu atau kita merasa bahwa penderitaan kita itu hanyalah duri-duri kecil yang tidak ada artinya, maka panjatkan segala pujian kepada Allah atas semua kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya atas semua yang diberikan kepada kita semua. Bersabarlah atas semua yang diambil darinya. Dan yakinilah kemuliaan kita bersama orang-orang yang menderita di sekitar kita. Banyak suri teladan Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Syahdan, beliau pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir Makkah. Kedua kaki dicederai dan wajahnya mereka lukai. Dikepung dalam suatu kaum beberapa lama hingga beliau hanya dapat makan dedaunan dan apa adanya saja. Diusir dari Makkah, dipukul gerahamnya hingga retak, dicemarkan kehormatan istrinya. 70 sahabatnya terbunuh dan seorang putra serta sebagian besar putrinya meninggal dunia pada saat beliau sedang senang-senangnya membelai mereka. Bahkan karena terlalu laparnya, beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau pernah pula dituduh sebagai seorang penyair, bukan penyampai wahyu Allah, dukun, orang gila, pembohong, dan sebagainya. Namun Allah melindunginya dari semua itu, dan semua hal tadi merupakan cobaan yang harus beliau hadapi dan penyucian jiwa yang tiada tara dan tandingannya. Sebelum itu, Nabi Zakaria dibunuh kaumnya, Nabi Yahya dijagal, Nabi Musa diusir dan dikejar-kejar, dan Ibrahim dibakar. Cobaan-cobaan itu juga menimpa para khalifah dan pemimpin kita. Umar radhiyallahu anhu dilumuri dengan darahnya sendiri. Utsman dibunuh diam-diam, dan Ali ditikam dari belakang. Dan masih banyak lagi para pemimpin kita yang juga harus menerima punggungnya penuh bekas luka cambukan, dijebloskan ke dalam penjara, dan juga dibuang ke negara lain. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang cobaan kepadamu, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Masya Allah, aku entah kenapa setiap baca Sirah Nabawi, kisah Rasulullah, para sahabat, membayangkan pengorbanan, perjuangan beliau demi keteguhan Islam, demi umat Islam, demi umatnya. Banyak sekali penderitaan yang harus beliau rasakan. Bahkan sebenarnya beliau bisa memilih untuk tidak menerima penderitaan-penderitaan itu. Karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpuji di kalangannya, dikenal sebagai orang yang dipercaya, dihormati, dan sudah menjadi pebisnis. Tapi Rasul memilih untuk menerima cobaan itu, ujian itu dengan lapang dada sebagai penyucian jiwa, sebagai bukti bahwa Rasul itu juga manusia biasa dan penderitaan umatnya itu nggak akan lebih parah, nggak akan lebih besar dari apa yang diterima oleh Rasul, nabi-nabi, pemimpin kita di sebelum kita. Jadi kalau kamu sedang ditimpa musibah sekarang ini, masalah yang kamu rasa berat sekali, kamu nggak bisa memikulnya, kamu cukup bertahan ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, dibalik bersama, bahkan bukan dibalik, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kamu cukup bertahan ya, bertahan aja. Kamu nggak harus ngelakuin apapun untuk mencari jalan keluarnya. Kalau kamu nggak bisa untuk cari jalan keluarnya, menemukan jalan keluar dari masalah kamu serahkan sama Allah. Biarkan Allah yang mengurusnya semuanya. Kamu cukup diam, kamu cukup bertahan. Kamu sudah hebat bisa bertahan sampai detik ini. Bertahan sampai waktunya Allah bilang, saatnya kamu bahagia. Karena masih ada masanya. Oke? Alhamdulillah, video kali ini cukup sampai sini ya. Semoga kita semua diberi ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam setiap masalah hidup dan ujian yang kita terima. Dan bahwa ingat
Bukan hanya kita yang mempunyai masalah di dunia ini. Bukan hanya kita yang diuji. Bukan berarti Allah membenci kita. Tapi justru Allah begitu mencintai kita. Allah ingin mensucikan jiwa kita. Dan berharap kita kembali dalam keadaan bersih. Dan layak untuk masuk surganya. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Support terus channel ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.